Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari ini dimanapun berada. Kerinduan saya kita tidak saja ketemu melalui YouTube ya, tapi saya berharap satu waktu Tuhan siapkan bagi kita untuk bisa berjumpa secara onsite. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Nah saudara, mari kita kembali siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah kami terima hari ini. Berkat-Mu yang Engkau rancangkan bagi kami hari ini, bahkan janji-Mu yang akan terjadi atas hidup kami hari ini. Kami mau mulai hari ini bersama Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Kolose pasalnya yang pertama ayat 23 dikatakan bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, sangat ironis ya jika ada orang Kristen yang sudah mengikut Kristus selama bertahun-tahun, tapi kemudian meninggalkan imannya dan berpaling kepada ilah lain. Mereka rela menukar Sang Juru Selamat dengan kemewahan, kemegahan, dan segala kesenangan dunia ini. Bukankah mereka sudah mengerti tentang pengharapan yang pasti yang terkandung di dalam Injil? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 begitu jelas. Dan ayat ini yang kemudian memberikan keteguhan hati kepada saya untuk mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini ayat luar biasa saudara. Saya ambil keputusan itu dikuatkan dengan ayat ini. Ya. Nah, setiap orang yang hidup di dalam Kristus menurut ayat ini berarti memiliki kepastian, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Pengharapan yang pasti tentang keselamatan kekal yang tertulis secara jelas di dalam Injil ini haruslah membuat kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan malah meninggalkan Tuhan Yesus demi kesenangan dunia yang sesat ini. Ya, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sedang disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran. Karena apa? Karena memang dunia ini tujuannya akan dibinasakan. Karena itu saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir tentang hidup ini. Amin. Masalah, penderitaan, tantangan, sakit penyakit, dan cobaan hidup lainnya
tidak seharusnya membuat kita menyerah dan berputus asa lalu berpaling dari Injil. Bukankah Injil itu adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Walaupun si iblis menggugat Alkitab dan berkata, Injil yang kita baca Injil palsu. Dalam Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah pengharapan iman di dalam Kristus, yaitu apa? Kepastian kehidupan kekal. Karena kepastian hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, maka Injil harus terus diberitakan ke seluruh penjuru sampai ke ujung bumi. Amin. Itulah yang membuat Rasul Paulus memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ia juga tiada henti-hentinya mendorong dan menyemangati Timotius untuk sepenuhnya dalam melayani Tuhan. Itu terlihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Wow. Juga kepada Titus, ya, kalau saudara baca di Titus 2 ayat 15, di sana Paulus menegaskan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, dengar baik. Adalah kerugian besar apabila orang meninggalkan Kristus dan berbalik dari Injil. Mari kita berdoa supaya kita tetap seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 23, ya. Tetap teguh, tidak bergoncang, ya, tidak mau digeser, jadi tidak tergeser dari pengharapan Injil, tidak bergeser dari pengharapan Injil. Ya. Karena itu saudara, adalah hal yang seharusnya kita buat untuk setiap hari memulai hari bersama dengan Injil. Karena Injil adalah kabar baik bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami baca, kami dengar hari ini tidak untuk kami lupakan. Dan kami tidak berpaling dari Injil Kristus. Kami juga tidak akan meninggalkan iman kami kepada Yesus Kristus. Kami akan selalu berpaling kepada Injil dan berpaling kepada Kristus. Sehingga dalam seluruh perjalanan, terutama hari ini, kami meraih kesuksesan, kami meraih keberhasilan, kami tidak celaka, kami tidak terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur senantiasa hanya di dalam nama-Mu, nama Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada